mau dilakukan. Aku tuh tapi sadar bahwa aku nggak berusaha memiripkan, karena aku percaya setiap aktor pasti punya akan sense beda sendiri gitu, akan beda. iya. Dan kenapa aku mengambil, karena memang It's story time. Storyteller aku hari ini seorang bintang yang sangat humble. Kalau ngomongin acting udah nggak usah ditanya, she's one of the best in the industry, Marsha Timothy. Hai Dek, Halo. apa kabar? Baik, Thank you akhirnya banget akhirnya sampai berada di sini loh. setelah janjian kayaknya hampir setahun kayaknya. Ya hampir setahun sih. Emang dari surga. Iya. Dari Bener-bener. surga. Kalau dari surga udah hampir 2 tahun. Udah hampir 2 loh. tahun ya? Iya. Iya sih itu waktu gila ya, cepet banget ya waktu berlalu. Banget. Terus gimana, sehat? Sehat, kamu Sehat juga dong. sehat terus Kamu kan? tetap kinclong loh everyday. Karena habis make up. Dek, kita ngobrol dari awal karir ya. Oke. Gimana sih awalnya bisa masuk ke dunia entertain? Awal banget tuh umur berapa? Awal banget tuh aku udah cukup besar ya, maksudnya setelah udah lulus kuliah. Oke. Dan itu mulainya dari model iklan dulu. Kayaknya aku ketemu kamu tuh termasuk di awal-awal Yes, karir deh. betul, di Jadi awal-awal. iklan, abis itu ada tawaran casting untuk film. Sempet mungkin kayak dua judul, terus aku langsung ke Ketemuan, MD, kita iya, sempat syuting ya sinetron Sempat, waktu sempat, itu, iya, sempat. dan masih weekly Masih weekly. waktu itu. Ya udah, berawal cuman dari coba-coba karena nggak punya background acting, nggak pernah belajar juga sebelumnya, nggak pernah tahu juga bahkan bisa atau nggak di depan kamera tuh nggak tahu. Di foto aja tuh foto, maksudnya bener-bener foto Yeah. untuk apa, majalah atau apa tuh belum pernah. Jadi Wow. casting karena lulus kuliah belum mulai kerja, diajakin casting buat iklan. Waktu itu karena tempatnya dan produknya jelas banget, jadi aku ya udah deh coba-coba deh kali gitu. Ternyata berjodoh, ternyata kok aku nyaman di depan kamera, seneng gitu. Yeah. Oke, masih belum tahu, lanjut lagi tawaran film, coba casting, nyoba-nyoba lagi, kok ternyata suka, ya udah berlanjut. Nah, kamu kan salah satu aktris yang aktingnya menurut aku luar biasa ya, dari film-film yang kamu lihat, dari mungkin awalnya kan juga sempat FTV banyak ya, Banyak. ya kan? Nah itu FTV gimana tuh Dek? Cerita ke FTV bisa awalnya? Awalnya itu kan sebenarnya film dulu. Film dulu malah ya. Waktu itu ada masa film tuh nggak sebanyak sekarang, jadi ada yang film TV, FTV. Iya. Dan FTV pertama dulu untuk TV itu, FTV-nya itu prosesnya ada reading kayak mau Yes, video, kayak agak semi film ya, bener, maksudnya lebih proper iya, ya. Terus syutingnya tuh 2 minggu Iya. awal-awal. Udah kayak gitu, karena aku merasa oke, di film lagi mungkin belum ada, ini tuh sama tapi memang untuk TV Untuk gitu. TV, Tapi betul. prosesnya kurang lebih sama. Ya udah berlanjut, lalu FTV mulai berkurang hari syutingnya. Iya. Dari yang 2 minggu lalu seminggu, lalu ada yang 5 hari Iya. gitu. Dan seru karena aku lebih fleksibel secara waktu karena satu judul habis. Dan sinetron itu yang aku perjalanin weekly itu satu-satunya cuma di MD. Oke, waktu itu ya. Waktu itu. Pertama Dulu. kali ya. Tapi kalau kamu lihat kan sekarang perkembangan film nih sangat luar biasa ya. Berapa tahun ke belakang inilah ya, bagus banget. Untuk kalian aktor kan pasti sangat happy ya, karena kan chancesnya jauh lebih banyak, role-nya juga lebih berbeda-beda dan berkembang. So what do you think on this? Pastinya seneng karena genre-nya kan juga udah macam-macam. Macam-macam, betul. Filmmakers-nya udah banyak banget. Ya, betul. Nggak cuman itu aja, yang baru-baru banyak, yang baru-baru dan bagus-bagus tuh banyak banget juga. Perempuan semakin banyak jadi sutradara di film, di segala bidang di perfilman ini semakin banyak gitu. Jelas kita sebagai pemain ikut senang karena ya itu pilihannya semakin banyak, beragam. Jadi karakternya juga gak itu melulu yang ditawarin ke kita, karena memang dibuat cerita yang udah beraneka ragam, nggak seragam lagi gitu.
Apa sih yang membuat Marsha memilih suatu film? Ini gue mau nih film ini. Kata hati. Oke. Pokoknya kalau baca Skrip. ya nggak bisa dibohongin ketika baca dan hatinya udah kayak tertarik. Biasanya itu berlanjut gitu. Oke. Ya milih tapi juga kadang-kadang milih kan bukan cuman apa yang kita suka nggak suka. Kadang-kadang ada yang pada saat itu merasa kayaknya saya nggak mampu deh kalau ngejalanin ini misalnya. Dengan segala aspek yang pada saat itu aku rasa nggak mungkin gitu. Jadi ya memilih karena juga bukan suka nggak suka doang gitu, tapi mampu enggaknya juga kadang-kadang juga jadi bahan pertimbangan. Pernah nggak sih salah memilih film? Kamu merasakan bahwa, duh kok gue ngambil yang ini ya? Ada nggak that kind of feeling? Alhamdulillah nggak pernah. Oke. Seburuk-buruknya orang boleh bilang, kan kita hasil kerja kita nggak semuanya orang bilang bagus. Suka, ya. Yes. Banyak juga yang, kok lo main itu sih gitu, kok lo ngambil itu sih, itu juga banyak. Dan nggak sekali dua kali gitu. Tapi karena kita mungkin kerja dengan hati dan ketika memulai juga karena panggilan hati, bekerja juga tentunya ada suka dan duka gitu, dan jadi itu seperti ya aku selalu bilang selalu kayak punya anak banyak gitu. Aku nggak bisa bilang yang ini aku nggak suka anak yang ini anak ini aku nggak sayang, itu nggak bisa. Jadi nggak pernah sih, aku nggak pernah menyesal kenapa ya gue ambil gitu, nggak. Kalau di setiap produksi itu biasa kayak kita ngerasa begini begitu, mengeluh itu selalu ya. Itu manusiawi lah, standar ya. Itu ada aja. Ada satu film kamu kan yang maksudnya fenomenal ya. Marlina ya. Itu kan aktingnya juga aku lihat sangat strong, woman orientation karakter ya. Ada nggak trik-trik khusus Marsha untuk memperdalam karakter itu selain reading ya? Reading kan pasti kan ada sama director segala macam gitu loh. Kalau untuk Marlina memang secara skrip udah sangat kuat, udah sangat memudahkan banget untuk kita mungkin bukan membayangkan, tapi udah kuat gitu karakter di cerita itu, semua karakternya kuat gitu. Dan kalau untuk aku yang paling adalah ketika kita ke Sumba, waktu itu kan lokasi di Sumba. Ketika kita ke Sumba langsung untuk observasi, rasanya energi itu yang membantu aku lebih yakin ketika on set ini yang mau gue keluarin gitu, karena aku interaksi dengan orang di sana, aku melihat bagaimana hidup mereka. Aku belum pernah ke Sumba sama sekali, walaupun di Jakarta udah latihan dialek Sumba ya. Tuh. Dengan orang Sumba, tapi kan belum pernah. Dan ketika ke situ ngerasain itu sih yang membuat lebih kayak ada magnetnya gitu, kayak langsung menginjak bumi Sumba, dan pede aja gitu ketika mau syuting, lebih pede aja gitu sebagai perempuan Sumba. Karena memang pertama kali aku dapat peran yang biasanya orang kota kebanyakan ya. Betul. Dan bukan orang dari daerah-daerah tertentu. Itu tuh kayaknya hanya Marlina waktu itu yang pernah nawarin aku untuk karakter yang kayak gitu. Masuk ke film yang lumayan komersil, Surga 3 kemarin. Kan kita kirim skrip, Marsha baca, Marsha juga langsung oke. As you said tadi, feeling. Tapi kan di sini kita tahulah sedikit ada Alinsyah relationship, which is kamu juga bisa memainkan sangat memukau ya, maksudnya secara acting everybody's appreciating you in Surga. Ada ketakutan nggak awalnya people comparing? Bukan ketakutan, tapi I'm aware of that, bahwa pasti, karena Surga kan udah sangat kuat, karakternya udah sangat kuat, dan fansnya udah sangat banyak dan nempel gitu. Aku pun kalau nonton film yang udah aku suka banget, aku ikutin, ketika pemainnya diganti pasti ada rasa itu. Bukan comparing sih, mungkin lebih ke rasa yang hilang, udah kita terima orang begini nih karakternya, tiba-tiba dimainkan dengan orang lain. Mau dilakukan, aku tuh tapi sadar bahwa aku nggak berusaha memiripkan, karena aku percaya setiap aktor pasti punya akan beda sendiri. Gitu, akan beda. Dan kenapa aku mengambil, karena memang di sini
karakter yang dikasih ke aku memang sudah melalui proses kehidupan selanjutnya gitu. Jadi makanya aku berani karena menurut aku yang penting aku tahu esensi cerita karakter itu dari awal sampai terakhir itu kayak apa. Gitu. Nah, kalau ngomongin lanjut ke film horor, kamu kan jarang ya ngambil film horor ya, hampir nggak pernah kali ya. Belum. Ada rasa ketakutan mungkin, ada rasa apa aku nggak tahu, tapi suddenly kan kita kasih asih, yang ya kita baca juga aku merasa itu strong banget as a karakter juga gitu kan. Nah, pertimbangan Marsha dengan segala bukan ketakutan, mungkin segala pertimbangan lah. Iya. Pertimbangannya cuma lagi-lagi pas aku baca, kok ini lebih rasanya lebih ke drama ya dibanding ke horornya gitu. Seorang ibu yang kehilangan anak. Gitu. Maksudnya aku jatuh cinta karena cerita ini adalah tentang dua ibu yang akan melakukan apapun untuk seorang anak gitu, dan yang satu setan, yang satu manusia gitu. Dari awal tuh aku udah sangat seneng gitu dengan ceritanya dengan tuh menarik dua gitu. Iya ceritanya menarik. Jadi betul. Bukan cuman horor-horornya doang, tapi ceritanya tuh kuat gitu. Jadi sebenarnya dari dulu nggak pernah ada juga membatasi nggak mau main film horor gitu. Depends on the subject, balik lagi. Iya, dan kebetulan aja mungkin jodohnya pertama di Asia. Dengan kesibukan Marsha pastinya kan di rumah, kamu punya anak, suami Vino, kamu juga harus syuting. How you adjust yourself, membagi waktu gimana Marsha? Kita berdua melihat keadaan mungkin ya. Kalau ketika jadwalnya Vino lagi padat sepadat-padatnya dalam jangka waktu yang cukup panjang, kalaupun aku mengambil pekerjaan pasti aku akan memilih yang tidak terlalu panjang, karena nggak mungkin kita berdua dalam jangka waktu panjang dan lama itu meninggalkan anak gitu. Dan karena aku nggak terikat di satu cerita yang serial, jadi masih lebih mudah sih untuk aku mengatur jadwal. Jadi nggak yang juga melulu terus-terusan. Betul. Sekarang udah lebih mudah sebenarnya karena anaknya udah lumayan besar, udah 8 tahun Gizi gitu. Jadi lebih mudah lah untuk lebih mengerti ya. Iya, dianya juga sudah bisa berkomunikasi dengan baik. Jadinya ditinggal pun aku nggak khawatir karena dia toh udah bisa komunikasi langsung. Dia udah bisa apapun. ngasih tahu apapun yang dia suka dan nggak suka, apa yang dia rasain gitu. Ya, tapi balik lagi karena aku ada serial sih pernah, tapi nggak yang kayak dalam waktu 6 bulan misalnya. Dan waktu cuma sebentar kemarin kan? Iya. Waktu berdua kan? Tapi itu lumayan stressful ya. Lumayan karena udah lama nggak dengan rutinitas seperti itu yang bek yang setiap hari, walaupun dalam jam kerja yang baik ya, maksudnya masih sehat jamnya. Tapi bayangin serial sepanjang itu, bukan sepanjang itu, maksudnya dalam kayak terus-terusan rutinitas yang kayak gitu. Terakhir itu aku 10 tahun yang lalu syuting begitu, jadi cara umur udah beda. Terus ritmenya jadi kayak adjusting lagi, dan itu memang capek emang. Capek. Kepikiran nggak sih Marsha one day jadi produser atau sutradara mungkin? Producing aku sudah lagi mencoba, tapi di teater bukan di film. Oke, di teater. Kalau di film belum. Sutradara sampai saat ini aku masih merasa kayaknya masih jauh dari mampu untuk jadi sutradara. Tapi producing teater ya. Teater. Terakhir juga Marsha lagi banget involved di teater kan, kemarin sempat dengan Happy Salma dan segala macam kan. Nah, perbedaan teater dan film pasti kan jauh nih. Karena kan teater lebih monolog banyak, lebih semua harus hafal ya. Itu gimana tuh kamu persiapannya? Dulu juga pertama-tama diajakin juga menurut aku kayak emang bisa ya? Gimana, nggak mungkin deh rasanya gitu. Pertama demam panggungnya. Lalu ngebayangin harus ngafalin naskah sepanjang itu dan tampil live dan run through. Nggak ada break loh, ya kan? Nggak ada. Tapi ternyata itu dia. Ternyata kita memang harus percaya dengan proses bahwa itu mungkin dan bisa. Dan ketika aku pertama kali nyoba dan bisa, aku kayak ternyata bisa ya gitu. Dan ternyata memang ya karena mungkin sama-sama dunia peran dan aku sama-sama itu berakting, jadi aku juga jadi suka banget gitu. Tantangan yang jauh beda lagi gitu. Tapi kan tuh persiapan lumayan lama kan? Lama. Bisa 3 bulan kan? Iya. Nah, dari segi income pasti kan jauh.
Iya. Kalau kita ngomong film, apalagi ngomong sinetron, don't talk Iya, iya, about iya. that lah ya. Iya. Sama teater udah pasti jauh ya. Kita Iya. ngomong film sama teater mungkin persiapannya almost the same ya. Hmm. Tapi secara materi kan jauh gitu Iya. kan. Are you okay with that? Karena emang kamu pengen men-explore. Oke, karena gimana ya? Ternyata ketika mencoba pertama kali, ada kepuasan batin yang aku nggak dapat di film. Oke. Tapi kalau disuruh milih kayak meninggalkan film untuk teater juga enggak. Ya, Aku enggak. juga Both. punya, Iya. iya punya apa? Punya kecintaan Iya lah. ya, yang beda gitu. Mm-mm. Cuman kalau dari segi income ya kita nggak bisa sama sekali samakan karena di dunia panggung masih lagi berusaha berkembang apa ya, maju dan kita berharap juga bisa suatu saat Indonesia punya kayak Broadway. Yes. Yang Tapi dimana- sekarang kan secara orang kita udah mulai ketertarikannya lumayan Itu kan dia, makanya dengan kenapa setiap acara. aku tertarik in producing di teater karena pertama pas aku pertama kali tampil jual tiket itu ternyata bisa sold out. Iya. Kedua kali kok habis juga, itu 1.000 kapasitas loh Iya. gitu dengan harga VIP yang itu lumayan mahal. Mm-mm. Tandanya kan memang penontonnya Ada, betul. gitu. Jadi ngerasa orang tuh harus tahu sebenarnya Indonesia tuh bisa bikin juga teater-teater yang jangan dipikirnya teater selalu membosankan gitu Betul. kan. Karena Kalau- ada konotasi itu masih ada kan? Iya kayak Iya. gitu. Dan ditambah lagi anakku tuh suka banget nonton performance, Oke. stage performance apapun itu, termasuk teater. Jadi aku ngerasa kayaknya dunia seni panggung ini harus terus ada gitu untuk masa depan Indonesia juga di seni, bahwa anak-anak yang sekarang ini tuh akan nantinya kan akan jadi konsumen-konsumen Betul, itu kan gitu, betul. bahwa kalau nggak ada regenerasinya ya mati dong, udah Iya, segitu aja segitu gitu. Tapi aja. ketertarikan masyarakat kita tuh gede banget sebenarnya banget. di Teater. teater gitu, dan seniman-seniman kita juga luar biasa banget Sangat sih. Sangat. setuju. Dan aku baru melihat bagaimana passionate-nya orang-orang itu, bahwa hidup matinya untuk panggung itu gila memang. Dengan yang kamu bilang, Iya. bayarannya tidak Seberapa. gitu. Iya, maksudnya itu ya passion, terus emang jiwanya di sana. di sana, dan Iya. memang terus berusaha untuk supaya tetap tampil, tetap pentas gitu. Itu kan Mungkin ada luar biasa kepuasan banget. batin yang nggak bisa dinilai ya. Iya, memang nggak bisa. Nggak bisa dinilai ya, karena beda banget. Mm-mm. Pernah nggak mengalami hal sulit selama Marsha di dunia entertain ini dan like confused what to do gitu? Aku nggak terlalu begitu karena pertama aku bukan tipe yang ambisi. Oke. Dari dulu aku sebenarnya ada untung ruginya sih jadi orang yang nggak punya ambisi kayak aku gitu. Untungnya mungkin itu, aku nggak mengalami masalah yang down banget yang kayak merasa Karena pengen ini nggak gitu ya? enggak. Oke. Tapi selalu bersyukur karena aku selalu dikasih jalan yang selalu boleh dibilang sangat mulus gitu sama Tuhan. Dimulai dengan nggak sengaja, Iya. tapi dapat peran yang bagus, bisa berlanjut terus. Ada masa-masa kayak, aduh gue pengen deh main film yang ini begini, kenapa ya, kok nggak ada yang nawarin gue yang begini, ada lah pasti. Pasti, ya. Pengen yang gini lagi, pengen yang itu lagi, iya. Nggak tahu ya, aku percayalah Pak, suatu hari nanti pasti ada peran-peran yang akan mencari aku gitu. Iya. Seperti halnya kayak Marlina gitu, kayak hampir nggak pernah ada orang yang menawari aku karakter seperti itu, karena pasti karakter yang dicari waktu itu, yang aku pikir, aku juga tanya sama Molly sutradaranya, sama Rama produsernya, kalau milih gue, orang-orang tuh pasti akan melihat Marsha Timothy itu kotak banget bentuknya. Kenapa dia gitu. Tapi ya makanya aku bersyukur banget dapat kesempatan kayak gitu walaupun Yeah. kesempatan itu juga nggak tahu kapan lagi akan kembali yang peran-peran yang out of the box ya, Iya, out of the gitu. box ya. Apa sih yang Marsha pengen capai ke depannya, yang kamu rasa aku belum dapet dan aku pengen nih, walaupun tadi you said you're not a very ambitious person, Iya, tapi iya. kan pasti ada keinginan lah. kan aku lagi belajar producing.
aku masih lagi punya keinginan untuk fokus di situ, producing untuk seni panggung, untuk teater. Kalau untuk dari jenis peran, aku nggak pernah bisa tuh milih, maksudnya pengen peran jadi apa, itu kayak follow semua, feelings iya, ya. dan semua kan tergantung keseluruhan ceritanya gitu. Walaupun sama-sama jadi orang kota juga, tapi kan cerita beda, karakter kan beda. Betul. Gitu. Dan bukan berarti peran jadi orang susah itu lebih menantang daripada jadi orang kota yang kaya raya dan bla bla bla. Enggak. Iya. Gitu. Justru peran yang samar-samar yang dengan kehidupan kita itu membuat bagus itu lebih sulit. Karena kadang-kadang kalau kayak gitu, oh ya dia soalnya deket sih, ya dia kayak gitu memang seperti tidak berakting. Padahal kan untuk membangun karakter, untuk orang percaya bahwa karakter itu memang ada, kan sama-sama sulit. Gitu. Vino, ada ikut campur nggak dalam kamu memilih peran? Nggak boleh gini, nggak boleh gini, nggak ada nggak sih seperti itu? Kalian berdua kan maksudnya Vino is an actor, you are an actor. Iya. Pasti kan ada diskusi. Kita diskusi di ranah masing-masing. Sebelum mengambil itu pasti project. Kita diskusi dengan segala macam. Maksudnya bukan menerima apa ya, hanya kayak keberatan atau apa-apa, nggak cuma itu, tapi kita berdiskusi, maksudnya untuk mengambil satu peran, maksudnya dia memberikan bahan pertimbangan untuk aku berpikir juga. Betul. Ya sama halnya ketika dia mendapat peran juga aku sama. Tapi kalian emang selalu diskusi ya kalau ada tawaran gitu? Iya. Selalu diskusi. Selalu diskusi. Tapi ada larangan-larangan dari film, kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Itu harus kesadaran diri pribadi ya. Oke, yes. Kayaknya kalau menjadi larangan itu bukan larangan mungkin ya. Jadi kayak gimana kita ngejalaninnya ya. Betul. Kalau itu bentuknya larangan dan kita tidak memahami satu sama lain gitu. Maksudnya jadi bukan berbentuk larangan, tapi kita sama-sama mengasih pertimbangan untuk segala macam. Bukan cuman berbentuk yang melarang, tapi untuk mengambil misalnya juga. Kadang-kadang dianya tidak yakin, tapi misalnya menurut aku itu bagus, bisa memberi dukungan, support begitu, ya. Gitu. Jadi saling melulu, dukung berarti ya. Nggak melulu juga berdebat, berkomunikasi untuk yang nggak bolehnya, bukan gitu. Tapi juga yang kadang akunya nggak pede, tapi bilang kamu harus lagi ambil yang itu juga terjadi gitu. Berarti sometimes kamu baca skripnya dia juga? Enggak, kadang enggak. Cuma cerita doang. Oke. Kadang-kadang mungkin karena kita udah sering baca skrip, kadang males ya baca. Iya kan. Itu makanya aku hebat banget kalau saling tuker-tukeran baca skrip, stres ya loh. Sebanyak itu kan. Iya, makanya enggak. Nah, pertimbangan kamu untuk mengambil suatu film, selain tadi kamu baca, kamu feeling, ada nggak sih aspek lain, misalnya production house-nya, lawan mainnya, apakah itu menjadi salah satu kategori kamu untuk mengambil suatu project? Iya, pasti. Sutradara, production house itu pasti jadi bahan pertimbangan. Lawan main juga? Lawan main jarang sih. Jarang ya? Oh berarti kamu lebih fleksibel ya, tapi sutradara is important ya? Sangat sih sebetulnya. Kita kan pasti nanya sutradaranya siapa. Iya, pasti. Tapi tidak menutup aku juga untuk bekerja sama ngambil dengan sutradara siapapun, yang baru misal siapa, doang, iya. Gitu, maksudnya yang baru pun aku juga pernah syuting juga. Iya, gitu. betul. Ya balik lagi feeling ya. Iya kali ya. Cuma mungkin bahan pertimbangan lain, mungkin sekarang kalau ada tawaran pekerjaan yang di luar negeri, luar kota mungkin masih terjangkau, yang nggak terlalu jauh. Tapi kalau keluar negeri, kalau dulu waktu masih belum punya anak dapat tawaran ke luar negeri happy ya. Sekarang gila udah punya anak dapat tawaran ke luar negeri, pikirannya banyak langsung kayak ntar dulu ini kapan, berapa lama ini, gimana, itu jadi lebih juga jadi bahan pertimbangan. Iya. Luar kota kan dia bisa ikut ya, bisa bolak-balik. Iya. Luar negeri kan lebih belum repot. Tentu. Iya, belum tentu. Next project ke depan, planningnya Marsha ada apa? Next project aku masih menanti, ada beberapa film yang belum keluar. Ada pekerjaan yang masih terundur. Yang paling dekat adalah merealisasikan pentas di bulan Mei. Oh, pentasnya bulan Mei ini? Iya. Wow. Aku produce. Congratulations. Co-produce sama Happy. Oh, sama Happy. Iya. Oke, that's good. Pentasnya judulnya Inggit. Oke. Terus ya itu kita main juga? Aku nggak main. Aku nggak main. Full back aja. Di belakang. Happy yang monolog. Oh, Happy yang monolog. Iya, I saw Happy di Instagram ya. Oh, Happy sih dahsyat sih. Jadi aku
Karena ini tuh juga 2 tahun yang lalu sebenarnya. Apa dulu sekarang udah hampir mau 3 tahun ya? 2 tahun setengah yang lalu bener-bener awal pandemi. Harusnya bulan April, Maret kita ingat pulang dari Jogja dipulangkan karena pandemi, jadi nggak jadi. Jadi baru ini. Jadi lagi fokus itu, semoga benar-benar bisa. Oh, itu waktu awal pandemi ya? Iya, awal. Oh iya, bener waktu zaman surga. Iya. Terus kan kita dipulangkan. Terus kita nggak tahu mau ngapain berbulan-bulan lamanya. Itu harusnya dia pentas itu waktu itu bulan April. So sekarang Mei sekarang ini? Mei, mudah-mudahan. After Lebaran berarti ya? After Lebaran. Jakarta? Tetap. Good luck. Pertama sebagai produser. Semoga ya. Tapi gimana rasanya nih dengan project baru sebagai produser? Pusing nggak? Kemarin sempat mencoba bantuan tuh, tapi masih lebih kecil dari yang sekarang, yang ini nih gitu. Kayaknya nanti di hari ketika udah masuk gedung untuk mulai persiapan itu akan mulai lebih hektik dan segala macam. Sekarang masih memantau kan. Yang berat-berat latihan kan Happy Salma. Iya sih, dia berat banget latihannya ya. Iya, tapi karena udah 2 tahun lalu udah latihan, sebenarnya udah hafal, udah selesai, tiba-tiba stop. Iya. Jadi mungkin sekarang dia lebih kayak mau ngulang-ngulang lagi dan refresh aja. Oke. Thank you so much for today. Ngobrol-ngobrol seru banget. Thank you banget untuk datang hari ini ya. Kita seru banget ngobrolnya guys hari ini. Hello Story bersama Marsha Timothy. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Hello Story. Thank you deh. Thank you Kak. Thank you.